أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang insyaallah majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majlis ini kita sama-sama belajar tentang ilmu, yaitu ilmu tentang bagaimana kita memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu, tambahan keberkahan, dan tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah yang berkah Allah taala, insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mempelajari dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir surat Al-Mulk, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca dari ayat ke-16 sampai 19 insyaallah. Baik. Di dalam firman Allah taala ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ innahu bikulli syai'in basir. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dari firman Allah Ta'ala ini, amin. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Ta'ala, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari sampai ayat yang ke-15, maka di dalam ayat ke-16 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang firman-Nya yang mana Allah memberikan pertanyaan. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis sama, terhadap zat yang ada di langit. An yakhsifa bikumul ard, bahwasanya dia akan
membenamkan bumi, fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang hebat. Am amintum, atau apakah kalian merasa aman, man fis sama, dari terhadap zat yang ada di langit, an yursila alaikum, bahwasanya dia itu akan mengirimkan atas kalian hasibah, yaitu badai yang itu mengandung batu-batuan. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatanku. Baik, para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini 16-17 ini kita bisa melihat bahwasanya ketika Allah memberikan pertanyaan a'amintum dan am amintum, apakah kalian merasa aman, maka sebenarnya pertanyaan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jemaah? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang ada di atas langit itu, Allah kuasa tidak untuk menghukum manusia yang berbuat dosa. Allah sangat berkuasa, sangat mampu. Tetapi di sini Allah masih memberikan peringatan. Ketika manusia itu berbuat dosa tidak langsung dihukum, tapi ditegur dulu, diingatkan dulu, apakah kalian merasa aman dengan kalian melakukan dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah masih memberikan tenggam, tidak langsung dihukum atas dosa yang kita lakukan. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azabnya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Apalagi dosa-dosa besar, dosa-dosa kekufuran, dosa-dosa yang menyimpang lainnya. Maka ketika Allah masih mengingatkan seperti ini menunjukkan bahwasanya Allah itu masih memiliki sikap santun, sikap memaafkan, sikap memberi tangguh, dan tidak menyegerakan hukuman kepada mereka pelaku dosa atau pelaku maksiat. Para jemaah, ada nggak di antara kita yang selama hidup ini nggak punya dosa? Ya, kita semuanya pasti punya dosa. Sehingga kalau misalkan atas semua dosa yang kita lakukan itu langsung dihukum Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya? Ketika misalkan ada suatu kaum mereka berbuat dosa, langsung Allah hukum, akibatnya apa? Akibatnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 45, Allah berfirman di sana, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu langsung menghukum manusia dengan apa yang telah mereka lakukan, karena dosa yang telah mereka lakukan, akibatnya bagaimana? Ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa di muka bumi ini dari satu binatang melata. Maknanya apa? Semuanya akan ikut binasa. Akibat apa? Akibat dosa manusia. Kalau semua dosa itu langsung dihukum, maka hewan-hewan yang gak berdosa itu pun semuanya akan musnah, akan binasa. Kenapa ini? Saking banyaknya dosa manusia. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tapi Allah berikan tangguh sampai waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, maka tatkala sudah datang masanya, datang ajalnya untuk Allah turunkan azab, fa innallaha kana bi'ibadihi basir,
maka sungguh Allah terhadap para hamba itu maha melihat. Jadi para jamaah, kalau misalkan ada orang-orang yang mereka terang-terangan berbuat dosa, itu bukan berarti Allah tidak melihat, tapi Allah masih berikan tangguh. Supaya apa? Supaya mereka itu mau bertobat, supaya mereka itu mau berhenti dari kemaksiatannya. Akan tetapi kalau kemudian terus-terusan mereka berbuat maksiat dan tambah menjadi maksiatnya, naudzubillah. Ya, kita mungkin hari-hari ini masih dapat berita kan tentang bencana gempa yang begitu dahsyat, yang luar biasa itu. Ya, yang dilaporkan bahwasanya yang hilang saja itu 58.000, ya, yang belum ketemu gitu, dari akibat reruntuhan gempa. Yang ditemukan meninggal sudah 1.500-an lebih ya, gitu ya. Dan yang luka-luka juga sangat banyak. Kira-kira ketika itu terjadi, apakah terjadi begitu saja? Ya tidak, para jamaah. Di sana, di tempat terjadinya musibah itu, setiap tahun itu ada festival, parade yang apa istilahnya, perayaan dari kaum yang yaitu lagi bete itu. Ya, kaum-kaum yang liwat itu, mereka merayakan menggelar pesta besar-besaran setiap tahun rutin di sana. Bahkan presidennya sendiri yang langsung mengusulkan agar disahkan secara legal ya perbuatan ya hubungan sejenis seperti itu. Ya sehingga di sana merajalela. Dan itu sudah bertahun-tahun, sudah lama mereka seperti itu. Semakin lama, kira-kira semakin sedikit itu semakin banyak, semakin banyak. Apakah mereka kemudian semakin merasa salah atau semakin merasa benar dengan kemaksiatannya? Ya, merasa semakin benar dengan mereka lakukan. Ya, sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya gerakkan makhluknya berupa bumi yang ada di atasnya itu dengan 7,2 ya, gedung-gedung yang tinggi pun akan runtuh ya. Jadi itu baru di antara kemaksiatan yang terjadi di sana. Ya wallahu alam apakah karena faktor itu atau faktor yang lainnya, yang jelas bahwasanya itu maksiat itu adalah penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi jangan kemudian kalau misalkan sekarang di sini ya kita ada orang-orang berbuat maksiat kemudian tenang-tenang saja, tidak. Amin itu makanya merasa aman, tentu tidak. Ya. Jadi begini para jamaah, bahwasanya kemaksiatan itu pasti ada akibatnya. Ya. Dan sekiranya kalau memang sudah tidak ada yang peduli lagi, sudah tidak ada yang marah nahi munkar, maka ya sudah, itu tanda-tandanya bahwasanya azab itu akan segera diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk di antara pencegah datangnya azab atau datangnya musibah seperti ini akibat kemaksiatan ya dengan adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu di antara yang bisa mencegah datangnya musibah tersebut. Nah, ketika misalkan itu terjadi di sana, yang menjadi korban apakah hanya manusia yang berbuat dosa saja? Kan tidak. Semua manusia yang baik yang berdosa, yang tidak berdosa kena. Bahkan semua binatang pun yang di sana yang tidak berdosa juga kena, kan gitu. Makanya Allah tadi menyatakan bahwasanya kalau memang akibat semua dosa manusia itu langsung dihukum, diturunkan bala bencana seperti itu, habis makhluk di muka bumi ini. Karena saking banyaknya dosa manusia. Ya. Maka kalau kemudian kita melihat ya ketika Allah memberikan tangguh terhadap perbuatan dosa seperti ini,
Ini juga bisa kita lihat misalkan ya di dalam surat Al-Insyirah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, ya sebelumnya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, kebalik ya. Kembali dulu khairan dulu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bisa di situ disebutkan para ulama di antara indahnya Al-Qur'an ya, ketika Allah menyebutkan tentang kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin itu bacanya idhar kan gitu ya. Idhar itu ya tanpa jeda gitu kan, langsung ya tin kho. Jadi begitu ada satu kebaikan langsung dapat balasan pahalanya. Tapi ketika keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, itu masih ada jeda, tidak langsung dihukum. Jadi masih ada tenggang waktu bagi manusia itu untuk memperbaiki diri. Ketika dia berbuat dosa tidak langsung dihukum. Ya. Maka itulah para jemaah ya, bahwasanya indahnya firman Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti ini. Ya, kita tentunya ya dengan apa yang kita saksikan di sekitaran kita, ya kalau kemudian masih banyak hal-hal yang tidak semestinya, banyak kemaksiatannya, kita tentunya perlu khawatir karena Allah sudah mengingatkan amin. Apakah kalian merasa aman? Taib. Man fis sama, zat yang ada di langit. Siapa itu? Siapa yang di langit? Ya, Allah Subhanahu wa taala juga di sini ya, bahwasanya ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata man fis sama itu diantara maknanya adalah sesuatu yang ada di atas. Ya, sesuatu yang ada di atas namanya sama. Sehingga kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya digunakan kata fi ya. Fi itu dalam bahasa Arab artinya apa sih? Fi dalam bahasa Arab artinya apa? Di dalam gitu ya. Nah, itu makna umumnya. Tetapi dalam bahasa Arab juga ada fi itu maknanya adalah Allah, di atasnya. Ya. Menunjukkan di antara makna fi itu di atasnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Atau kalau misalkan makna langitnya itu ya makna langit adalah sesuatu sama, ada sesuatu yang di atas, maka Allah memang di atas. Ini menunjukkan bahwasanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan Allah ada di atas. Karena kalau kita lihat apakah semua umat Islam mengakui bahwasanya Allah ada di atas? Ya tidak. Masih banyak di antara umat Islam yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada menyatu dengan diri kita. Ya, Allah itu ya bahkan ada yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di dalam, tidak di luar, Allah tidak menyatu, tidak berpisah. Itu apa? Ya, berarti nggak ada kan gitu ya. Ya, jadi ya kadang ya begitulah. Masih banyak ya di antara yang memahami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya tentang keberadaan Allah ada di langit, ada di atas ini. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kalau kita mau jujur, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah ada di atas itu lengkap, baik dalil Al-Quran, dalil sunnah ya, kemudian juga dalil ijma
Lalu kemudian juga ada dalil akal dan juga dalil fitrah. Jadi 5 dalil itu semua menunjukkan tentang keberadaan Allah itu ada di atas. Kalau di Al-Quran, ya di antaranya sebagaimana kita bahas sekarang, amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dalam zat yang ada di atas? Contoh yang lainnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ar-Rahmanu 'ala Rasis tawa. Ya. Atau juga di dalam banyak ayat, ya Allah itu juga menyebutkan tentang Allah itu maha tinggi, seperti Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci, ya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Allah maha tinggi di atas. Ya. Di dalam ayat yang lain, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia adalah zat yang maha berkuasa di atas para hamba-hambanya. Jadi ini Al-Quran jelas bahwasanya Allah itu menunjukkan di atas. Lalu kemudian dalil yang kedua, dalil dari sunnah, itu juga jelas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya mengajarkan kepada para sahabatnya itu bahwasanya Allah itu di atas. Di antaranya misalkan ketika beliau berkhutbah di Haji Wada di Padang Arafah. Maka ketika beliau selesai menyampaikan khutbahnya, lalu beliau berkata, ala hal balagtu, ketahuilah apakah telah kusampaikan? Maka para sahabat mengatakan qalu na'am, ya. Ala hal balagtu, apakah telah kusampaikan? Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Sampai 3 kali. Kemudian beliau mengangkat ke atas, menghadap ke atas dan mengatakan ya Allah, ya Allahumma asyhadu. Jadi ya Allah, saksikanlah bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah kepada para sahabat atau kepada umatnya. Jadi beliau menuju ke arah langit dan menengadah ke langit, lalu kemudian beliau bersaksi seperti ya Allah, saksikanlah bahwasanya telah menyampaikan risalah ini kepada umat. Jadi perbuatan Nabi menunjukkan Allah ada di mana? Di atas. Demikian juga persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi itu pernah terjadi, ada seorang yang dia itu ingin membebaskan budaknya, ya budak perempuannya. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi menanyakan kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Nah ini juga pertanyaan ini langsung dari Nabi ya, pertanyaan Nabi. Jadi kalau kita bertanya di mana Allah, itu bukan pertanyaan yang mengada-ngada, bukan pertanyaannya orang yang sesat. Ya, Nabi sini langsung bertanya kepada seorang budak yang akan dimerdekakan, dites dulu sama Nabi, Aina Allah, di mana Allah? Karena kalau kita mendapati sebagian orang kalau ada yang bertanya di mana Allah, itu pertanyaan nggak boleh ditanyakan seperti itu kurang ajar kepada Allah. Benar nggak pertanyaan seperti itu? Ya, sebenarnya nggak masalah kalau kita tanya, karena Nabi sendiri menanyakan hal tersebut. Ya, Aina Allah, di mana Allah? Maka kemudian si budak ini mengatakan fis sama, Allah di langit, Allah di atas. Ya. Faqala, lalu kemudian Nabi bertanya lagi, man ana, siapa saya? Maka budak mengatakan, Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian Nabi pun bersabda kepada tuannya yang mau memerdekakan tadi, ya, beliau bersabda, a'tikha fa innaha mu'minah. Sudah, merdekakan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Jadi tanda imannya apa? Tanda imannya adalah mengimani bahwasannya Allah ada di langit, ada di atas. Ya. Jadi ini adalah, dan Nabi sendiri langsung memberikan label bahwasanya ini tanda orang beriman. Jadi bukan tanda orang sesat ya. Kalau ada yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas, itu bukan tanda orang sesat, tapi tanda orang beriman. Baik. Lalu kemudian dalil yang ketiga adalah dalil ijma. Ya, sepakat semua sahabat, ya, semua ulama salafus saleh
mereka semuanya sepakat bahwasanya Allah itu ada di atas. Ya, yang mana ini juga dinyatakan seperti oleh Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, ya, bahwasanya Allah itu ada di atas. Ini sudah tidak ada yang mengingkari dari kalangan salafus saleh. Semuanya sepakat. Nah, kalau secara akal bagaimana secara akal? Secara logika, secara akal, ya, kalau kita mengatakan zat yang paling mulia, paling sempurna, itu kira-kira kedudukannya ada di bawah, setara dengan kita, atau yang ada di atas kita? Secara logika. Ya, kalau kita berpikir secara logika gitu kan, tentunya yang lebih tinggi daripada kita itu tentu lebih mulia kan gitu kan. Nah, makanya kemudian kalau kita mengimani bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang paling mulia, paling agung, tentunya yang paling layak dah zat yang berada di paling atas dari semua makhluknya. Masuk akal nggak? Masuk akal? Jadi secara logika seperti itu. Adapun secara fitrah, ya secara fitrah tentu kita ketika jenengan semuanya berdoa misalkan memanggil Rabb kita, ya Allah, kira-kira kecenderungan arah permohonan jenengan itu mengarah kemana? Ke samping kanan, ke kiri, ke bawah, ke depan, ke belakang, atau ke atas? Ke atas. Kan gitu ya. Secara fitrah kan seperti itu. Jadi lengkaplah bahwasanya dalil-dalil yang ada itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memang ada di atas. Ya, Rabb kita Allah itu ada di atas. Nah, jangan sampai kita misalkan seperti Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu percaya nggak kalau Allah ada di atas? Ya, karena Isa ingin membuktikannya bahwasanya Nabi Musa itu berdusta kalau Allah itu ada di atas di langit gitu kan. Dia menyuruh menterinya, siapa namanya? Haman, ya. Ya Haman, ibni li sarhan, bangunkan untukku menara yang tinggi gitu kan. La'alli ablugul asbab, supaya aku bisa sampai kepada pintu, ya. Sampai sebab ya, asbab bersama, yaitu sebab-sebab ke langit. Fa'attali'a ila Musa, maka saya akan melihat kepada Tuhannya Musa. Jadi Fir'aun aja sampai seperti itu gitu. Karena Nabi Musa mengatakan bahwasanya Tuhannya ada di atas, ada di langit. Ya. Tapi kemudian Fir'aun mengatakan bahwa inilah adunu kaliba. Jadi saya mengira Musa ini dusta saja, nggak ada Tuhan di langit itu, nggak ada. Jadi kalau kita nggak percaya Tuhan di langit itu seperti itu, seperti akidahnya apa? Fir'aun gitu ya. Nah, kita mau mengikuti akidah Nabi Muhammad atau akidah Fir'aun gitu. Ya. Makanya kalau gitu ya akidah Nabi Muhammad berarti Allah itu ada di atas ya, Allah ada di langit. Baik. Nah, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit, yang di atas? An yahsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Bahwasanya dia akan memendamkan bumi bersamamu sehingga tiba-tiba bumi itu berguncang. Nah, ini tentunya sudah kita sebutkan tadi di antara contohnya ya, bahwasanya kalau Allah berkehendak ya semuanya itu tidak ada yang merasa aman, tidak bisa selamat gitu dengan apa yang terjadi. Baik. Demikian juga amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas, yang ada di langit, bahwasanya dia itu bisa mengirimkan atas kalian itu hujan batu? Mungkin nggak hujan batu terjadi? Mungkin kan? Ya kan sempat beredar video hujan batu es saja itu sudah begitu merusakkan kan ya.
mobil-mobil banyak yang pecah, kaca-kaca rumah banyak yang pecah, genteng pecah gitu ya. Itu baru hujan es gitu. Nah kalau hujan batu beneran, ya memang itulah ya, Allah bisa kehendaki itu terjadi. Ya kalau sampai terjadi hujan batu beneran ya bisa lebih merusakkan lagi gitu. Ya. Contohnya misalkan seperti apa? Ya katakan gunung meletus. Ketika terjadi gunung meletus, ya, ya selain apa wewe gombel, apa wedus gembel, ya, wedus gembel, ya, juga batu-batu yang berterbangan itu kan banyak. Ya. Nah, itu bisa saja Allah menakdirkan seperti itu. Apalagi kita di sini kan, kita di sini di tengah-tengah gunung kan gitu ya. Gunung sekitar kita ini gunung aktif. Gitu. Nah, kalau kemudian kita banyak berbuat maksiat, ya naudzubillah, jangan sampai kemudian Allah ya murka. Ya, tentu kita harus meredam murkanya Allah dengan ya ibadah kita, dengan doa-doa kita, dan dengan dakwah kita, ma'ruf nahi munkar ya. Karena kalau tidak ada yang berbuat seperti itu, ya maka itu akan menjadi sebab datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah yang kita khawatirkan. Ya, hujan yang berisi bukan air tapi batu dari langit. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan kepada kita misalkan surat Al-Isra ayat 8. Allah berfirman di sana, "Afa amintum ayyahsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaikum hasiba tsumma la tajidu lakum wakila." Apakah kalian merasa aman bahwasanya Dia tidak akan memendamkan sebagian daratan bersama kalian atau mengirimkan kepada kalian badai yang melempari batu, ya, yang melempari kalian dengan batu, kemudian kalian tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menjadi pelindung kalian, ya maka tentu ini tidak kita harapkan, ya, tidak kita harapkan. Maka kemudian setelah Allah menjelaskan tadi Allah bisa saja mengirimkan hujan batu, Allah pun mengatakan fasata'lamuna kaifa nadhir, ya. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku itu terjadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kalau usah memberikan peringatan, kok tetap saja orang-orang itu pada melanggar peringatannya Allah, tetap saja berbuat maksiat. Maka kalau Allah sudah turunkan azabnya, ya maka itu akibatnya akan sangat berat. Ya sebagaimana yang terjadi sekarang lah gitu ya. Yang terjadi bagaimana kemudian itu luar biasa, ya. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Allah sudah memberikan peringatan seperti ini, sebagian para ulama itu memberikan makna yang lain terhadap nadhir. Maknanya diantara adalah sebagai utusan yang Allah utus untuk memberikan peringatan. Maksudnya bahwasanya nanti orang-orang yang mereka itu ingkar, ya mereka akan mengetahui dulu yang Allah utus kepada mereka untuk memberikan peringatan, yaitu para rasul itu, ternyata mereka itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan nanti banyak orang yang menyesalkan di akhirat itu. Ya. Mereka mengatakan, ya, aduhai celakanya aku, sekiranya dulu saya menjadikan Muhammad sebagai teman setia, kan gitu kan. Itu penyesalan mereka karena mereka baru tahu ternyata yang diutus oleh Allah itu adalah benar. Padahal dulu mereka mendustakan, mereka menganggap itu sebagai orang gila, sebagai penyair, sebagai ya tukang sihir atau yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kan gitu. Padahal ya utusannya Allah itu adalah benar-benar diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Baik. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Maka dan sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Jadi sebelum
umat Nabi Muhammad itu juga banyak umat-umat yang lain yang mendustakan para rasul. Ya, yang sering Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quran seperti kaumnya Nabi Nuh, terus kemudian ada kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Saleh, ya, dan banyak lagi kaum-kaum yang lainnya yang mereka mendustakan para rasulnya. Sehingga kemudian Allah mengingatkan fakaifa kana nakir. Maka bagaimana dahsyatnya azabku kepada mereka. Ini dulu sudah kita pelajari kan, bagaimana kemudian Allah mengadab kaum Ad, mengadab kaum Tsamud di juz 30 yang dulu sudah kita pelajari kan, bagaimana mereka kemudian dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah bahwasanya balasan bagi mereka orang-orang yang senantiasa berbuat dusta atau tidak percaya kepada peringatannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan terhadap firman-Nya, awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbil. Di dalam ayat ini Allah itu menanyakan lagi, awalam, tidakkah yarau, mereka melihat ila thair, kepada burung, fawqahum, di atas mereka, saffati wa yaqbil, yang burung itu ya mereka itu bisa mengembangkan sayapnya dan juga menutup sayapnya ketika terbang. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya tadi? Di ayat sebelumnya tadi kan Allah memberikan peringatan agar jangan sampai kita merasa aman dari ya siksaan Allah, dari murkanya Allah ketika kita berbuat maksiat kan gitu. Lalu kemudian Allah sebutkan setelahnya dengan adanya burung, agar kita memperhatikan burung. Kenapa kok kemudian kita memperhatikan burung? Ya, ternyata burung itu, dia itu kan beda dengan kita kan. Burung dengan membuka dan menutup sayapnya itu ternyata dia bisa terbang, kan itu kan. Ada yang terbangnya sangat cepat sampai kecepatan 380 km per jam gitu ya, paling cepat itu. Ada juga yang dia itu terbang mengepakkan sayapnya itu per detiknya bisa berapa puluh kali kepakan gitu ya, sehingga dia bisa diam di tempatnya, tidak berpindah meskipun dia terbang gitu. Ada yang dia itu bertahun-tahun di udara gak pernah turun ya. Itu kita perlu memperhatikan, kok bisa seperti itu, siapa yang membuat mereka bisa seperti itu ya. Maka ini adalah tentunya Allah menyatakan ma yumsikuhunna illa rahman, tidak ada yang bisa menjadikan mereka tetap bisa di udara itu kecuali siapa? Kecuali Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah bisa menahan burung supaya tetap berada di langit dan tidak jatuh, ya, maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah juga bisa menahan bumi ini supaya tidak bergoncang. Ya. Sebagaimana Allah itu berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah itu dialah yang menjaga langit dan bumi ini agar tetap pada tempatnya dan tidak jatuh, tidak runtuh gitu. Sehingga kalau kita lihat ya, dengan melihat burung itu tentunya kita bisa berpikir kan, ini kok bisa ada di atas kita kan gitu. Tentunya yang bisa menahan burung itu juga bisa menjadikan bumi yang kita pijak ini menjadi tempat yang tenang. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu ya yang bisa menahan burung itu terbang, bisakah Allah menjadikan bumi yang kita pijak ini terbang juga?
Bisa kan? Bisa aja bumi kita dicungkir balik kan bisa. Makanya dari situ penting kita memperhatikan seperti ini supaya supaya kita itu ingat Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tentu ya harus kita perhatikan, jangan sampai kita abaikan. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha melihat. Sekali lagi Allah menutup dengan maha melihat. Artinya apa? Artinya dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa itu, ya sekecil apa, serapi apapun kita menutupinya, bahkan yang tersembunyi dalam hati kita, Allah bisa melihat. Bisa. Ya, termasuk dengan segala lintasan hati kita, lintasan pikiran kita, itu Allah bisa melihatnya. Ya, maka dari situ ya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan betul ya kalau memang ada kemaksiatan dalam diri kita, jangan sampai kemudian kita merasa abai, jangan sampai kemudian kita merasa aman, cuma gini aja loh. Jangan sampai muncul seperti itu. Jangan sampai kita merasa aman, nggak apa-apa, Allah nggak tahu. Jangan sampai itu muncul dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita merasa nggak apa-apa, Allah kan maha penyayang. Ya jangan seperti itu. Meskipun Allah maha penyayang, tapi Allah maha berat siksaannya. Ya. Jadi itulah para jemaah mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, di surat Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Nah, mungkin sebelum ditutup, barangkali dari jamaah ada yang mungkin menyampaikan tadi yang diingat pembahasan kita tentang apa saja dalam kajian kali ini. Di antaranya misalkan poinnya apa yang disampaikan tadi? Allah itu ada di atas. Yang lain? Ya, kita tidak bisa merasa aman dari siksanya Allah. Ya. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu yang diingat dari pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Nggak apa-apa, sampaikan saja. Gimana? Nggak apa-apa, disebutkan saja. Apa? Ya, termasuk tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah itu bisa menahan burung untuk tetap berada di udara kan gitu ya, berada di atas kita. Ya, maka tentunya Allah juga mampu untuk ya membolak-balikkan bumi yang kita pijak ini. Gitu. Nah, termasuk juga ya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya umat-umat terdahulu yang mereka itu mendustakan para rasul, Allah sudah mengirimkan azab yang dahsyat kepada mereka. Ya. Jadi itulah diantara ya pelajaran yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para jemaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Taala menambahkan ilmu, iman, dan amal kepada kita, dan menjadikan itu sebagai simpanan yang berharga untuk kita semuanya nanti di akhirat kelak. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد